Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama horor dengan judul Menjemput Kakakku di Rumah Majikan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku membalik badan dan melihat makhluk itu berlari ke arahku. Aku segera naik ke sofa. Makhluk itu kini ada di ujung sofa lainnya. Pergi, jangan ganggu aku, teriakku. Siapa tahu makhluk itu bisa bahasa manusia. Suara makhluk itu seperti tengah menertawakanku. Mata ini melihat tangga yang menuju lantai 2. Segera saja aku berlari menuju tangga. Makhluk besar dan seram itu mengejar. Sampai di lantai atas, aku bingung harus kemana. Mendadak aku melihat pintu kamar yang ada di sebelah kananku. Pintu penuh ukiran dengan gantungan bunga melati dan sebuah bungkusan hitam. Aku mencoba membuka pintu. Berhasil. Segera saja aku masuk walaupun gelap. Aku mencoba mencari tempat persembunyian. Brak 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 brak. Aku berjongkok di dekat ranjang. Tak lama hening. Tak ada lagi suara gebrakan di pintu. Aku sedikit bangkit untuk melihat ke arah pintu yang masih terpasang. Sepertinya makhluk itu tak bisa menghancurkan pintu kamar ini. Masih bisa kulihat bayangan di depan pintu. Bayangan itu lalu bergerak ke kiri. Makhluk jelek itu pasti turun ke lantai 1. Aku menghela nafas lega. Kenapa makhluk itu bisa berkeliaran di dalam rumah? Bukankah seluruh pintu dan jendela rumah ini sudah aku kunci rapat? Lalu, dari mana makhluk itu berasal? Aku bangkit dan memindai sekitar. Di depanku ada ranjang yang ditutup kelambu putih. Taburan bunga memenuhi ranjang. Di sebelah ranjang ada sebuah meja rias dengan cermin yang cukup besar. Tak ada apapun di atas meja rias tersebut. Lalu di depan ranjang ada lemari. Lemari pakaian yang mungkin terbuat dari kayu jati. Ukiran-ukirannya terlihat sangat indah meski dalam kegelapan. Saat aku hendak keluar kamar, entah mengapa aku tertarik dengan sebuah buku yang seperti disembunyikan di bawah ranjang, tetapi belum sepenuhnya tersembunyi. Aku menarik buku tersebut. Buku yang sampulnya terlihat usang dengan simbol-simbol aneh. Aku pun membuka satu persatu buku. Entahlah, aku tak mengerti kenapa buku seperti ini ada. Bagaimana cara membacanya jika sama sekali tak ada tulisan, hanya simbol dan gambar-gambar aneh. Lalu tiba-tiba saja beberapa lembar foto terjatuh. Aku segera mengambil 5 lembar foto itu dan membawanya ke dekat jendela supaya aku bisa melihatnya dengan jelas. Karena dari jendela sinar lampu jalan sedikit menyinari. 6 foto perempuan berambut panjang dan cantik. Salah satunya foto Mbak Yuni. Di belakang foto masing-masing terdapat nama-nama mereka: Indah, Sumi, Evi, Sari, Naya, dan Yuni. Naya, itu kan nama perempuan yang aku lihat dalam bayangan. Apa mungkin foto ini para pembantu di sini? Lalu, kemana mereka semua? Termasuk Mbak Yuni. Di mana dia? Kenapa mereka menghilang? Lalu bayangan peristiwa yang pernah kulihat, apakah itu nyata? Aku mengembalikan foto ke dalam buku dan menyelipkannya kembali ke ranjang. Saat menyelipkan buku, hidungku mencium aroma aneh di bawah ranjang. Aku pun sedikit mengintip ke sana. Apa itu? Aku menarik sesuatu di bawah ranjang tersebut.
Mataku membola melihat apa yang ada di hadapanku. Sebuah nampan dengan bunga 7 rupa, dupa, dan selembar foto. Yaitu fotoku. Dari mana Nyonya Mayang mendapatkan fotoku? Lalu sesajen ini, apa fungsinya? Aku meraih fotoku dan merobeknya menjadi kecil-kecil. Pasti Nyonya Mayang berniat buruk kepada aku. Itu artinya pasti Mbak Yuni juga mengalami hal yang sama dengan yang aku alami. Aku terduduk di ranjang. Kenapa Mbak Yuni dan aku bisa terjebak dengan majikan aneh seperti ini? Aku bertahan dalam kamar Nyonya Mayang sampai pagi. Setidaknya makhluk seram itu tak akan menampakkan dirinya di pagi sampai sore hari. Saat matahari mulai menyinari bumi, saat itulah aku keluar dari kamar. Aku menuruni tangga dengan perlahan. Sesekali mengucek mata yang terasa berat. Dalam kondisi mencekam, aku sama sekali tak bisa tidur. Apalagi saat tahu fotoku terletak di antara sesajen. Sesampainya di bawah, aku langsung masuk ke kamar. Pintu kamar yang semalam hancur sudah kembali seperti semula. Aku tertegun menatap pintu kamarku sendiri. Apa mungkin aku berhalusinasi lagi? Saat hendak meraih pakaian ganti, kakiku tak sengaja menginjak sesuatu. Aku berjongkok untuk meraih sesuatu itu. Ini kan pecahan kayu pintu kamarku semalam. Iya, aku ingat kalau semalam pintu kamarku hancur diterjang monster itu. Aku mendekat ke pintu kamar dan mengamatinya dengan seksama. Tak ada yang aneh, sama seperti pintu yang memang selama ini terpasang di kamar. Tapi tunggu, engsel di pintu ini terlihat baru. Tanganku terulur untuk menyentuh engsel pintu tersebut. Iya, benar. Ini engsel pintu masih baru. Artinya serangan makhluk seram semalam itu adalah benar. Aku mengurungkan niat untuk mandi. Ya, lebih baik aku segera kabur dari sinilah. Setelah itu aku akan melaporkan kejadian ini pada kepolisian. Aku segera mengambil plastik sampah di tong sampah, mengisinya dengan kertas-kertas tak terpakai hingga membuatnya terlihat besar. Lalu dengan tergesa membawanya keluar. Perasaan kemarin baru buang sampah. Pak Surya memandangku curiga. Iya, ini tadi habis bersih-bersih, banyak kotorannya. Aku berpura-pura mengusap keringat di dahi. Ya sudah, sana cepetan. Pak Andi membukakan gerbang. Aku segera keluar dan berjalan menuju bak sampah. Sesekali menengok ke belakang, memastikan 2 satpam itu tak memperhatikan. Pak Surya terlihat masih menatapku. Pak Andi sudah tak terlihat lagi. Aku sengaja berjalan sangat pelan. Lalu Pak Surya tak terlihat. Aku segera membuang sampah ke bak dan berjalan cepat meninggalkan rumah aneh itu. Jantungku berdetak tak karuan. Keringat pun bercucuran tiada henti. Dada juga terasa sesak karena sering menahan nafas karena takut ketahuan. Ratih! Refleks aku menoleh. Gawat, Pak Surya. Aku mempercepat langkah, bahkan cenderung berlari. Sesekali menengok ke belakang melihat Pak Surya yang sudah semakin mendekat. Berhenti, Ratih! Aku kian berlari, harus bisa lebih cepat dari langkah kaki Pak Surya. Namun aku gagal. Pak Surya berhasil menangkap pergelangan tanganku. Lepaskan aku, Pak. Ratih, dengarkan aku dulu. Pak Surya semakin erat menggenggam tanganku. Enggak, Pak, lepaskan aku. Aku mau pergi. Aku gak betah tinggal di rumah aneh dan seram itu. Oke, aku akan lepaskan, tapi dengarkan aku dulu. Setelah itu, kau yang putuskan untuk pergi atau tetap di sini. Aku mencoba untuk tenang. Tatapan mata Pak Surya sungguh meyakinkan. Melihat aku sudah mulai tenang, Pak Surya melepaskan genggamannya. Kamu tenang dulu, Ratih. Tarik nafas, hembuskan. Aku mengikuti instruksi Pak Surya untuk menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya secara perlahan. Sudah? Tanyanya. Ya sudah. Baik, sekarang dengarkan aku. Kamu gak boleh pergi dari rumah Nyonya Mayang. Tapi Pak, saya gak kuat tinggal di situ. Hampir setiap hari saya diteror makhluk seram yang mencoba untuk memakanku. Iya, aku tahu.
Tapi kamu harus tetap tinggal di sana. Apa? Aku memandang Pak Surya tak percaya. Jadi Pak Surya tahu kalau ada makhluk menyeramkan di rumah itu? Pak Surya menunduk, lalu mengangguk pelan. Maafkan saya, Rati. Saya tahu semuanya. Tapi saya tidak bisa memberitahukannya kepadamu. Lalu kenapa Bapak melarang saya pergi dari rumah itu? Karena kalau kamu sampai pergi, kamu justru tak akan bisa selamat. Maksudnya? Ada banyak hal yang kamu gak tahu, Rati. Aku akan ceritakan semua, tapi nanti di rumah. Pak Surya gak lagi bohongin saya kan? Saya gak bohong, Rati. Akhirnya aku mengikuti langkah Pak Surya untuk pulang. Saat masuk ke halaman rumah, Pak Yatno sudah berdiri depan pintu dengan tatapan marah. Bocah tak tahu diuntung, sudah dikasih kerja malah mau kabur, desisnya. Pak Surya menepuk pundakku pelan dan mengisyaratkan agar aku meminta maaf sebelum masuk rumah. Aku ceritakan nanti kalau Pak Yatno pergi, ujar Pak Surya. Baik, Pak. Aku melangkah perlahan. Saat di depan Pak Yatno, aku langsung meminta maaf. Jangan diulangi lagi, atau kau tak akan bisa keluar dari rumah ini selamanya. Aku menatap mata Pak Yatno yang masih memancarkan sorot amarah. Masuk, lakukan pekerjaan seperti biasa. Baik, Pak. Aku buru-buru masuk ke rumah. Saat menutup pintu, kulihat Pak Yatno masih berdiri di dekat pintu. Aku segera ke dapur dan duduk di meja makan. Sejenak aku meneguk air yang ada di kulkas, lalu kembali duduk di meja makan. Aku teringat jika makhluk jelek itu tak bisa masuk ke kamar lantai 2. Lebih baik aku berlindung ke kamar itu. Akan tetapi saat akan ke lantai 2, tiba-tiba saja Pak Surya masuk. Dia langsung menarikku ke dapur. Kenapa, Pak? Pak Surya mengeluarkan sebuah pisau aneh dari balik kemejanya dan meletakkannya ke tanganku. Apa ini, Pak? Makhluk itu pasti akan datang lagi. Kamu gak bisa terus menghindar karena nyawamu memang sudah ditumbalkan. Yang bisa kamu lakukan adalah melawan. Mendadak aku gemetaran. Melawan? Tapi kamu harus bisa, Rati. Aku yakin kamu bisa. Aku gak yakin, Pak. Hanya ini satu-satunya cara supaya kamu bisa terbebas dari jerat tumbal itu. Aku diam sejenak. Baiklah. Kalau memang harus mati, setidaknya aku mati karena berusaha menyelamatkan diri, bukan mati karena sia-sia. Bagaimana? Tanyanya. Baik, Pak. Saya akan melawan makhluk itu. Aku menggenggam erat pisau pemberian Pak Surya. Baiklah, saya akan keluar. Kamu harus selamat supaya bisa menyelamatkan kakakmu. Bapak tahu di mana kakak saya? Entahlah. Pak Surya menggedikan bau. Lalu harus kemanakah aku mencari Mbak Yuni? Tancapkan pisau ini tepat di jantungnya. Kamu tahu kan letak jantung ada di mana? Pak Surya menatapku lekat. Aku mengangguk sembari menunjuk dada kiriku. Bagus. Ingat, harus tepat di jantungnya. Jangan sampai meleset. Aku mengangguk lagi sebelum akhirnya Pak Surya keluar dari rumah. Aku menunggu dengan harap-harap cemas, sembari memegang erat pisau aneh pemberian Pak Surya. Sebenarnya pisau apa ini? Kalau memang pisau ini yang bisa melenyapkan makhluk itu, kenapa tidak Pak Surya sendiri yang melakukannya? Kenapa harus aku? Brak! Aku terlonjak saat mendengar suara berdebam dari lantai atas. Itu pasti makhluk yang aku tunggu-tunggu. Aku semakin erat memegangi pisau sembari menunggu di belakang pintu kamar. Begitu makhluk itu masuk, aku akan langsung menyerangnya. Suara gereman makhluk itu kini terdengar di dekat kamar. Aku memejam sembari kemat-kamit membaca doa.
Pintu kamar terbuka. Bayangan makhluk itu nampak jelas di lantai. Aku masih memegang erat pisau itu, menunggu waktu yang tepat untuk menancapkan di jantung makhluk itu. Aku memperhatikan bayangan makhluk itu yang masih berdiri di ambang pintu. Dia sama sekali tak bergerak. Tunggu. Kenapa bayangan makhluk itu bergeser? Tidak. Dia pergi. Sesaat setelah bayangan makhluk itu menghilang, aku keluar dari kamar, mengendap-endap ke ruang tamu ke arah makhluk itu pergi. Kosong. Aneh. Kenapa tiba-tiba makhluk itu hilang saat aku tengah kebingungan mencari makhluk itu? Tiba-tiba saja lampu padam. Sial. Aku berniat kembali ke kamar untuk mengambil senter, namun langkahku terhenti saat aku merasa ada yang menetes di rambut. Tanganku pun refleks terulur untuk menyentuh sesuatu itu. Lengket. Aku mendekatkan tanganku ke hidung. Aroma ini. Astaga. Seketika mataku membola. Berarti makhluk itu ada di atasku. Ingin rasanya aku berlari, tetapi bukankah aku harus melawan? Jadi aku putuskan untuk tetap berdiri menunggu makhluk itu untuk turun. Tap. Suara gereman itu kini tepat di depanku. Kondisi rumah yang gelap membuatku harus membuka mata lebar-lebar untuk memastikan posisi makhluk itu. Lampu menyala. Makhluk itu ternyata hanya berjarak beberapa senti denganku. Saat pandangan mata kami bertemu, makhluk itu berteriak sangat keras hingga air liurnya memercik ke wajahku. Aku masih terpaku dengan pisau di genggaman. Makhluk itu menatapku dan aku bersiap untuk menyerang. Dia kembali berteriak, membuatku seketika mengayunkan pisau ke arahnya. Sayangnya makhluk itu ternyata sangat cepat, sehingga pisauku tak mengenainya. Aku tak patah arang, masih mencoba untuk terus menancapkan pisau ke jantungnya. Namun dia berhasil menepis tanganku, hingga pisau yang kugenggam terlepas dan jatuh ke bawah sofa. Makhluk itu berlari ke arahku, sehingga aku harus menghindar. Yang bisa kulakukan saat ini adalah membuatnya sibuk menangkis seranganku, hingga aku bisa kembali mengambil pisau yang ada di bawah sofa. Aku meraih bantal sofa melemparkannya ke makhluk itu. Dia menangkis hingga bantal sofa memantul di dinding. Tak hanya bantal sofa, aku juga melemparkan vas bunga, majalah, hiasan dinding. Apa saja ku lempar ke arahnya hingga aku kini berada di sofa yang kutuju. Sepertinya makhluk itu benar-benar marah. Dia kembali berteriak dan berusaha menerjangku. Aku dengan sekuat tenaga mendorong sofa hingga pisau pemberian Pak Surya terlihat. Aku melompat, lalu berguling meraih pisau itu dan menancapkannya ke kaki makhluk itu. Teriakannya membuat telingaku sakit. Matanya yang merah itu kini semakin melotot tajam. Aku memegang erat pisau itu. Lalu ketika sudah semakin dekat, aku ikut berlari ke arah makhluk jelek itu. Ya, aku mengacungkan pisau. Makhluk itu melompat. Aku ikut melompat hingga pisau itu mengarah ke jantungnya. Allahu Akbar, teriakku. Pisau tertancap tepat di dada kiri makhluk jelek itu. Dia berteriak kesakitan. Tubuh besarnya yang bungkuk itu ambruk ke lantai. Tangannya yang kurus kering menarik pisau yang menancap di dadanya. Seketika darah hitam mengucur deras. Asap hitam tiba-tiba muncul dan berputar di atas tubuh makhluk itu. Tak lama, asap hitam itu menerjang si makhluk. Lengkingan makhluk itu membuatku harus menutup mata dan telinga. Suara teriakannya begitu keras dan menyayat hati. Tolong! Aku seketika membuka mata saat tiba-tiba terdengar suara serak seorang pria. Aku membelalak melihat ke arah makhluk jelek itu. Tolong, Rati, tolong. Aku terpaku. Bagaimana bisa? Ternyata makhluk mengerikan itu adalah manusia. Dan dia brak. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Nyonya Mayang dan Mbok Iyah menatap ke arah pria yang kini tergolek di lantai dengan pisau di tangannya. Rati,
teriak Nyonya Mayang. Aku mundur. Nyonya Mayang dan Mbok Iya segera mendekati pria itu dengan raut wajah khawatir. Tidak, kau tidak boleh mati. Mbok Iya pun dengan panik mencoba menutup luka di dada pria itu. Lakukan sesuatu, Mbok, cepat, perintah Nyonya Mayang. Mbok Iya terus menekan luka di dada pria itu yang seolah tak berhenti mengeluarkan darah, hingga kedua tangan Mbok Iya kini penuh dengan warna merah. Mulut Mbok Iya kumat kami seperti membaca mantra. Pria itu menggeliat. Mbok Iya terus membaca mantra, sementara Nyonya Mayang menatap dengan harap-harap cemas. Pria itu kembali berteriak. Namun sedetik kemudian tubuhnya berhenti bergerak. Tidak, tidak, tidak. Teriakan Nyonya Mayang begitu pilu. Dia lalu menoleh ke arahku dengan wajah merah padam. Kau harus membayar semua ini. Nyawa dibalas dengan nyawa, teriaknya. Nyonya Mayang meraih pisau dalam genggaman pria itu dan diarahkan padaku. Tepat sebelum pisau itu menancap di tubuhku, tangan Mbok Iya berhasil mencegah. Tidak, Nyonya, jangan. Mbok Iya menatap tajam mata Nyonya Mayang. Rencana awal kita gagal. Itu artinya dia benar-benar yang terpilih. Tatapan amarah Nyonya Mayang menghilang. Pisau yang digenggamnya pun terjatuh ke lantai. Melihat kedua orang itu saling pandang, aku mengendap untuk keluar. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah hantaman mengenai kepala belakangku, hingga aku jatuh tersungkur. Samar-samar aku masih bisa melihat seorang pria berseragam satpam memegang balok kayu. Ia berdiri di dekat tubuhku yang ambruk. Pria itu membungkuk sesaat sebelum kembali menghantamkan balok kayu ke kepalaku, hingga akhirnya hanya gelap yang aku lihat. Aku terbangun dengan tangan dan kaki terikat. Aku mengerjap sebentar lalu memindah sekitar. Aku kini terbaring di sebuah ranjang yang empuk. Ranjang dengan spray putih dan bertabur bunga 7 rupa. Ranjang ini pun tertutup oleh kelambu putih. Aku bergerak mencoba untuk mengangkat kepala. Namun rasa sakit dan juga berat membuatku kembali membaringkan tubuh. Pasti karena kemarin kepalaku ini dipukul dengan keras. Beruntung aku masih tetap hidup. Di kamar ini hanya ada ranjang dan sebuah meja di depannya. Di meja yang menempel di dinding itu terdapat lilin-lilin aromaterapi yang menyala. Di sekitar lilin juga ada taburan bunga. Di dekat meja ada satu buah pintu. Mungkin itu adalah pintu toilet atau pintu keluar masuk kamar ini. Entahlah, ada 2 pintu yang berdekatan. Aku tak tahu pintu mana yang digunakan untuk keluar masuk kamar ini. Aku menoleh ke kiri. Jendela-jendela berukuran besar tertutup oleh tirai putih yang tipis. Saking tipisnya, hingga aku bisa melihat keadaan di luar sana. Gelap, sangat gelap. Berbeda dengan keadaan di luar rumah Nyonya Mayang. Itu artinya aku tak lagi di rumah aneh tersebut. Lalu di mana aku? Tirai putih di jendela itu berkibar tertiup oleh angin. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Lalu suara kunci pintu yang terbuka. Aku segera memejam dan berpura-pura masih pingsan. Namun aku mengintip dengan membuka sedikit mataku. Pintu yang agak jauh dari meja terbuka dan seseorang masuk. Dari postur tubuhnya aku tahu itu lelaki, memakai pakaian serba hitam. Dia menengok ke kanan dan ke kiri sebelum akhirnya menutup pintu dan mendekat ke arahku. Jantungku berdegup kencang dan tak karuan. Bagaimana jika nanti pria itu macam-macam? Bagaimana caraku melawan dengan tangan dan kaki terikat seperti ini? Aku semakin menajamkan mata saat pria itu mulai membuka kelambu. Sedetik kemudian mulai ada pergerakan di ranjang. Itu artinya kini ada satu ranjang denganku. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saat merasa suasana makin tegang, tiba-tiba saja ikatan di tangan kananku lepas. Lalu disusul ikatanku di tangan kiriku yang lepas. Aku membuka mata. Hampir saja berteriak karena pria itu memakai topeng badut yang membuatku terkejut. Akan tetapi, tangan pria bertopeng itu lebih dulu membekap mulutku. Shh, diam, desisnya. Kamu ingin lepas dan pergi dari sini, bukan? Aku mengangguk karena mulutku tak bisa bicara. Kalau begitu diamlah dan biarkan aku melepas ikatanmu. Lagi-lagi aku mengangguk. Perlahan pria bertopeng itu melepaskan bekapannya.
Aku menggigit bibir bawah, menahan diri supaya tidak berteriak. Diam! Dia memperingatkan lagi dan aku mengangguk. Pria itu lalu beralih ke kakiku, melepas ikatan di kedua kaki dan membantuku berdiri. Siapa kamu? Tanyaku saat dia menggandeng tanganku menuju pintu. Dia menoleh lalu melepas topengnya. Mataku melotot. Pak Surya. Aku segera menepis tangannya dan mundur sampai menabrak ranjang dan terjatuh. Tenang Rati, tenang. Dengarkan dulu penjelasanku. Enggak, Pak Surya pembohong. Aku terus mundur saat Pak Surya mencoba untuk mendekat. Aku tak percaya lagi dengan pria yang sebenarnya masih muda itu. Aku masih ingat betul bagaimana dia memukul kepalaku kemarin. Rati, dengarkan aku dulu. Aku akan jelaskan semuanya. Enggak, Pak Surya jahat. Air mataku tiba-tiba saja jatuh dan tak terbendung. Rati, dengarkan aku dulu ya. Pak Surya mencoba untuk menenangkanku. Aku hanya diam dengan air mata yang masih mengalir. Pak Surya perlahan mendekat. Aku terpaksa melakukan semua ini, Rati. Karena hanya dengan cara ini kita bisa tahu di mana Nyonya Mayang menyembunyikan kakak dan juga calon istriku Naya. Aku terdiam sembari mencoba untuk mencerna kata-kata Pak Surya barusan. Sekarang kita cari Yuni dan Naya di rumah ini. Pak Surya kembali menggandeng tanganku, namun aku menapis kembali tangannya. Kenapa? Pak Surya menatapku tak berkedip. Aku tahu cara menemukan Mbak Yuni dan Naya dengan lebih mudah. Bagaimana? Aku membisikkan sesuatu pada Pak Surya. Dia lalu menatapku dengan mata melotot. Apa kamu gila? Bagaimana jika nanti? Enggak, Pak. Saya yakin cara ini lebih akurat. Pak Surya menghela nafas seraya memandangku tak berkedip. Lalu perlahan dia mengangguk. Baiklah, kita akan lakukan sesuai caramu. Aku tersenyum senang. Setidaknya sekarang aku tahu kalau aku tak sendirian. Aku sedikit membuka mata saat mendengar ada seseorang membuka pintu kamar. Sekarang aku tengah berbaring di ranjang dengan tengah berpura-pura terikat. Seorang pria masuk ke kamar dan mendekati ranjangku. Pria itu sempoyongan. Sepertinya dia sedang mabuk. Set! Dia membuka kelambu ranjang dengan kasar hingga kelambu terlihat tak beraturan. Tatapan mata pria itu memindai tubuhku dari ujung kaki ke ujung kepala. Masih dengan sempoyongan dia duduk di tepi ranjang memunggungiku. Dari postur tubuhnya sepertinya aku tahu itu siapa. Tiba-tiba pria itu berbalik dan menatap wajahku dengan tatapan aneh. Saat tangannya terulur hendak menyentuh, aku segera mencekal tangannya dan dia melotot karena terkejut. Apa yang Tuan lakukan? Kau sudah sadar? Dia menggeleng-geleng untuk mempertajam pandangannya. Segera aku mendorong tubuhnya hingga terjatuh. Mata Tuan Dirga memerah. Dia memegangi kepalanya lalu berteriak. Ah! Dia kembali menatapku, kali ini dengan tatapan penuh amarah. Tuan Dirga berdiri di dekat ranjang. Matanya memerah, tangan terkepal lalu memegang kedua pipinya. Tiba-tiba dia menyeringai, lalu merobek paksa pipinya itu. Aku terpaku menatap pemandangan seram di depanku itu. Tuan Dirga mencabik-cabik dirinya sendiri. Darah segar mengalir dari wajahnya yang koyak. Matanya pun jatuh lalu menggelinding dan berhenti tepat di bawahku. Aku melompat naik ke ranjang, ingin rasanya keluar dari kamar. Namun Tuan Dirga berdiri tepat di depan pintu. Pria itu kembali berteriak seolah kesakitan. Aku perlahan mundur dan turun dari ranjang dengan mata terus mengawasi Tuan Dirga yang sudah mirip dengan zombie. Aku terus mundur dan mendekati jendela kamar. Tirainya yang tipis membuatku bisa melihat keluar. Kamar ini ada di lantai bawah. Tiba-tiba saja Tuan Dirga melompat dan mendarat tepat di depanku. Wajahnya yang hancur dan pakaiannya yang penuh darah membuatku seketika mual. Kau takkan bisa pergi, Rati, desisnya dengan suara serak. Tangan Tuan Dirga terulur lalu mendorong tubuhku hingga jatuh ke ranjang. Tangan penuh darah itu kemudian menyentuh perutku. Kau harus melahirkan keturunanku. Tidak,
Seketika aku tepis tangannya dan menendang tubuhnya. Aku merangkak di ranjang, berniat untuk keluar dari kamar. Namun Tuan Dirga terlebih dahulu meraih kaki dan menariknya. "Mau kemana kau? Hah? Lepaskan! Lepaskan aku!" teriakku sembari menjejakkan kaki supaya bisa lepas. Akan tetapi, aku seolah tak berdaya. Dengan mudah Tuan Dirga menarik kaki dan membuatku tak bisa kemana-mana. Tiba-tiba saja asap muncul dari bawah tubuh Tuan Dirga. Asap putih itu membumbung dan menutupi seluruh tubuh suami dari majikanku itu. Lalu sedetik kemudian, dia kembali menjadi Tuan Dirga yang memiliki wajah rupawan. Entah sihir apa yang dia gunakan sehingga aku hanya bisa diam saat dia kembali mendekat. Dia mulai menyentuh pipiku, lalu turun ke leher. Aku hendak berteriak, tapi sungguh, mulutku tak mampu berucap. Tuan Dirga naik ranjang, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Saat itulah aku memejamkan mata, dalam hati menyebut namanya. Tuan Dirga berteriak seraya memegangi kepala. Kugunakan kesempatan itu untuk kembali mendorong tubuhnya dengan bibir terus melantunkan doa. "Hentikan, Rati!" Dia semakin kencang memegangi kepalanya. "Hentikan! Hentikan!" Adegan selanjutnya benar-benar membuatku tak percaya. Tubuh Tuan Dirga perlahan meleleh dari ujung kepala ke ujung kaki. Dalam tubuh pria itu terdapat sosok lain yang lebih menyeramkan dari makhluk bongkok tempo hari lalu. Makhluk seram yang seluruh tubuhnya berkulit keras dan hitam. 2 tanduk melengkung menghiasi kepalanya. Taring-taring kecil terlihat di antara mulutnya yang lebar, dari ujung telinga satu ke ujung lainnya. Bacaan doaku terhenti, membuat sosok itu dengan leluasa menyerang. Lidahnya yang panjang dan berbentuk seperti pipa itu tiba-tiba terjulur. Hampir saja lidah dengan gigi-gigi taring di dalamnya itu menangkapku. Beruntung Pak Surya masuk dan meraih lidah panjang itu. "Surprise!" desis Pak Surya lalu menebas lidah makhluk itu hingga terputus. Makhluk itu berteriak nyaring lalu ambruk. Pak Surya menghampiriku yang masih terpaku. "Ayo kita pergi." "Dari mana saja kau? Kenapa lama sekali? Hampir saja makhluk itu berbuat macam-macam pada aku." Aku merajuk. "Maaf, untuk beberapa saat tadi aku seperti terhipnotis, sama sekali tak bisa bergerak." Pak Surya memandang potongan lidah di tangannya. "Ih, sial!" Dia melempar potongan lidah itu ke lantai. "Kalian tak akan bisa memusnahkanku." Sosok itu melompat ke arah Pak Surya. Untungnya Pak Surya sanggup menghindar. Makhluk itu fokus menyerang Pak Surya sehingga aku bisa menghadap keluar dari kamar. "Mau kemana kau?" Makhluk itu mengulurkan tangannya hendak meraihku. Lagi-lagi Pak Surya menyelamatkanku dengan meraih tubuh makhluk itu. "Pergi Rati, cari mereka!" teriak Pak Surya. Aku mengangguk. Masih sempat kulihat Pak Surya meraih kelambu dan melilit makhluk itu sebelum aku berlari meninggalkan kamar. Di depan kamar ada sebuah ruangan. Aku membukanya. Kosong. Di sebelahnya ada ruangan lagi dan sama kosong. Aku berlari ke depan, namun di depan tak ada apapun. Ruang tamu yang seharusnya ada kursi dan meja juga kosong. Lalu aku melihat sebuah tangga. Segera saja aku menaiki tangga dan dengan sedikit berlari. Sesampainya di atas hanya ada 2 ruangan saling berhadapan. Ruangan itu memiliki pintu yang keduanya sudah lapuk. Bahkan salah satunya sudah roboh. Aku mengintip ke arah 2 ruangan itu. Kosong. Sekarang aku harus mencari kemana? Aku berjalan ke balkon, mengamati pemandangan sekitar yang hanya ada pepohonan. Berarti rumah ini ada di tengah-tengah hutan atau mungkin kebun. Tiba-tiba saja mataku tertuju pada sesuatu yang berdiri di rimbunya pepohonan. Sesuatu atau seseorang, entahlah. Dari pandanganku lihat sesuatu itu memakai kain panjang berwarna putih dan kerudung hitam panjang menutupi sebagian rambutnya. Itu artinya dia seorang wanita. Saat aku terus memperhatikannya, tiba-tiba saja dia beranjak masuk ke dalam rimbunya pepohonan. Astaga! Aku menepuk dahi saat menyadari kebodohanku. Aku segera berlari turun dan menuju ke ruangan belakang. Saat pintu belakang terbuka, seketika angin meniup wajah. Hening. Aku masih bisa melihat karena sinar bulan di atas sana.
Aku memandang area belakang rumah yang berbatasan langsung dengan hutan atau perkebunan. Entahlah, yang kulihat pohon-pohon di sana terlihat berjajar rapi, dan semua pohon itu berukuran sangat besar. Aku mendekat ke arah pohon-pohon itu. Dahannya yang menjorok seperti tangan-tangan iblis yang seperti menerkamku. Prak, pek. Aku menoleh dan melihat Pak Surya terkapar di tanah. Dia berusaha bangkit, tetapi makhluk seram jelmaan Tuan Dirga menginjak tubuh Pak Surya. Aku memindai sekitar, mencari sesuatu yang bisa aku gunakan untuk melawan. Lalu aku melihat patahan dahan pohon yang cukup besar. Aku segera meraih dan menggenggamnya dengan erat-erat. Bismillah, ucapku sebelum akhirnya berlari menerjang makhluk tersebut. Allahu Akbar. Aku memukul makhluk tersebut dengan patahan dahan tadi diiringi dengan doa. Makhluk itu semboyongan dan memegangi kepalanya. Pak Surya merangkak di tanah seperti sedang mencari sesuatu. Sementara makhluk jelmaan Pak Dirga kini terus menyerangku. Aku hanya bisa menangkis serangan makhluk tersebut dengan patahan dan pohon yang masih kupegang seraya mengamati Pak Surya. Pria itu kini bangkit dengan sesuatu di tangannya. Teriak Pak Surya. Makhluk itu berbalik ke arah Pak Surya. Tepat saat makhluk itu berbalik, Pak Surya berhasil menancapkan sesuatu di kepala makhluk itu. Saat itu juga makhluk itu ambruk dan tak bergerak lagi. Pak Surya mencabut sesuatu yang ternyata pisau itu dari kepala si makhluk. Seketika darah memercik ke segala arah, mengenai wajah dan kemeja Pak Surya. Pak Surya hendak menarikku ke halaman depan, namun aku menepis tangannya. Ayo kita pergi. Kemana? Sejauh mungkin. Lalu Mbak Yuni, Naya, bagaimana dengan mereka? Pak Surya mengundurkan tangan yang memegangiku. Aku gak yakin mereka selamat setelah melihat makhluk-makhluk itu. Tapi kita selamat. Aku memandang Pak Surya yang menunduk. Sejenak aku menghela nafas dan mengembuskannya perlahan. Bingung dengan Pak Surya. Kemarin dia yang ngotot aku harus bertahan agar bisa menemukan Mbak Yuni dan juga calon istrinya, Naya. Sekarang dia malah menyerah. Hei, aku meraih kedua pundak Pak Surya. Kita sudah sampai sejauh ini. Apakah kita harus menyerah setelah semua yang aku lakukan untuk menemukan Mbak Yuni? Haruskah aku berhenti sekarang? Tapi Ratih, aku yakin mereka masih hidup. Mereka selamat. Hanya saja mereka masih terjebak. Aku melepaskan kedua tanganku dari lengannya dan mengembuskan nafas kasar. Sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Aku yakin karena Allah bersama kita. Aku kembali meraih patahan dan pohon yang tadi kugunakan untuk menyerang makhluk jelmaan Tuan Dirga. Sekarang terserah Pak Surya, mau ikut atau pergi. Tapi aku akan tetap mencari Mbak Yuni dan juga Naya. Sekarang terserah dialah, mau dia ikut atau tidak. Tekadku sudah bulat untuk mencari keberadaan Mbak Yuni. Tunggu Ratih. Aku menoleh dan mendapati Pak Surya tengah menyelipkan pisau di pinggangnya. Oke, aku ikut, ucapnya saat sudah berada di sampingku. Sekarang kita harus kemana? Ke sana. Aku menunjuk ke dalam gelapnya hutan. Apa kau yakin? Tadi aku sempat melihat seorang wanita masuk ke sana. Aku yakin Mbak Yuni dan Naya pasti ada di sana. Baiklah. Pak Surya berjalan di depanku dan aku pun mengikuti langkahnya masuk dalam hutan. Pepohonan di hutan ini rata-rata berukuran besar dan memiliki daun yang lebat, sehingga sinar rembulan tak mampu menerobos masuk. Pak Surya menggunakan senter yang dari ponsel untuk penerangan. Namun tiba-tiba saja ponselnya berbunyi, tanda baterai ponsel hampir habis. Berhenti sebentar Pak. Kenapa? Aku mencari lagi dahan dan pohon yang berjatuhan dan memanggil satu yang kira-kira cukup kuat dan tebal. Untuk apa itu? Kau sudah membawa satu kan? Tanya Pak Surya penasaran. Diamlah. Lebih baik Pak Surya awasi sekitar kita. Aku kemudian merobek sedikit kaos yang kupakai dan kulilitkan pada salah satu ujung dahan. Pak Surya hanya diam sembari memperhatikan sekitar. Pinjam pisaunya Pak. Aku mengulurkan tangan. Pak Surya menurut dan meletakkan pisau di telapak tangan. Kugunakan pisau itu untuk menyayat salah satu pohon hingga mengeluarkan getah.
Setelah itu, aku mengoleskan getah tersebut ke dahan pohon yang kulilit kaos. Korek. Aku kembali mengulurkan tangan setelah mengembalikan pisaunya. Sebenarnya kamu mau apa? Tanya Pak Surya lagi. Aku tak menyaut, fokus untuk menyalakan korek yang berkali-kali mati tertiup angin. Hingga di saat terakhir, akhirnya korek terus menyala dan aku gunakan untuk membakar ujung dahan yang kulilit kaos tadi, sehingga kini obor ala-alaku jadi dan menerangi langkah kita. Kau tahu dari mana cara membuat obor itu? Aku tinggal di kampung yang belum sepenuhnya dialiri listrik, jadi terkadang di saat mendesak aku membuat obor seperti ini sebagai penerangan. Terlihat senyuman di bibir Pak Surya. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Sesekali kami harus menyibak semak belukar yang tingginya melebihi tinggi orang dewasa. Bahkan terkadang semak itu berduri hingga kulit kami tergores. Hutan ini cukup gelap dan luas. Kami terus saja melangkah menuruti insting saja, tanpa tahu kemana sebenarnya tujuan kami. Saat tengah asyik berjalan, tiba-tiba Pak Surya menarikku hingga aku jatuh ke semak-semak. Apa? Pak Surya membekap mulutku. Shh, diam. Ada yang datang, bisiknya di telingaku. Aku pun diam dan mempertajam indera pendengaranku. Benar apa kata Pak Surya. Terdengar suara langkah kaki yang menginjak di daunan kering. Tiba-tiba saja langkah kaki itu berhenti tepat di sebelahku yang tersembunyi di dalam semak. Di mana mereka? Tadi aku lihat di sekitar sini. Ayo cari lagi. Jangan sampai mereka lepas. Tak lama suara langkah kaki itu terdengar menjauh. Pak Surya melepaskan bekapan di mulutku dan membantuku berdiri. Itu tadi suara Pak Andi bukan? Iya. Lalu yang satunya suara siapa? Itu suara Mbak Yatno. Mataku terbelalak mendengar nama Mbak Yatno. Gak mungkin. Mbak Yatno kan sudah tewas di tanganku waktu itu. Pak Surya menghela nafas berat. Lawan kita saat ini adalah setan dan para pengikutnya, Rati. Jadi membunuh mereka hanyalah sebikin kecil cara untuk lepas. Karena sesungguhnya setan itu kekal abadi sampai kiamat nanti. Aku meneguk saliva. Itu artinya jelmaan Tuan Dirga juga bisa hidup lagi. Pak Surya menggedikan kedua bahunya dan mulai berjalan. Ayo, jalan lagi, ajak Pak Surya. Baiklah. Kami kembali melangkah dan semakin masuk ke dalam hutan. Semakin masuk suasana di dalam hutan semakin hening. Saking heningnya sampai aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Kami berdua entah sampai mana. Yang jelas di depan kami kini ada sebuah rumah kosong dan terbengkalai. Beberapa bagian rumah bahkan sudah roboh. Di dekat rumah itu ada sebuah sungai kecil yang mengalir. Aku dan Pak Surya berlari ke arah sungai, meletakkan obor di tempat aman dan segera membasuh muka yang rasanya sudah lengket. Pak Surya juga membasuh mukanya yang masih terkena noda darah. Prak! Aku dan Pak Surya jatuh di sisi sungai karena terkejut. Suara apa itu tadi? Ucapku penasaran sembari bangkit dan meraih obor. Entahlah. Pak Surya langsung berjalan mendekati rumah terbengkalai itu, sementara aku mengikori di belakang. Kami semakin dekat dengan pintu. Tangan Pak Surya terlulur untuk membukanya, namun belum juga tangan pria itu menyentuh. Tiba-tiba pintu terjatuh. Seketika aroma pengap dan debu berlomba masuk ke penciuman. Aku menghalau debu dan mengibaskan tangan di depan wajah. Pak Surya sepertinya terlanjur menghirup udara bercampur dengan debu sehingga dia terbatuk dan menutupi hidungnya dengan lengan. Pak Surya meraih obor yang kupegang dan masuk ke rumah terbengkalai tersebut lebih dulu. Sepi dan hening. Pengap dan aroma apak membuatku sesak. Aku dan Pak Surya saling pandang saat mendengar suara itu. Lagi-lagi suara itu terdengar. Pak Surya memandangku lekat. Apa kau dengar suara itu? Seperti suara perempuan yang dibekap, bisiknya. Iya, aku dengar. Tak salah lagi. Itu pasti Mbak Yuni atau mungkin Naya. Tanpa pikir panjang aku menghampiri sumber suara itu yang ada di bagian belakang rumah. Sepi. Kemana suara itu? Bek, krak.
Aku segera bersembunyi di bawah meja kayu yang sudah lapuk saat mendengar suara tersebut. Suara seseorang yang jatuh ke tanah. Aku semakin mundur dan bersembunyi di ujung meja kayu yang gelap saat mendengar sesuatu diseret. Perlahan suara tersebut ternyata adalah suara seorang laki-laki yang sedang menyeret kaki Pak Surya. Pria yang menemaniku itu kini tengah pingsan tak berdaya. Aku terus mengamati kemana mereka pergi. Meski gelap, aku masih bisa sedikit melihat berkat cahaya obor yang dibawa Pak Surya tadi. Meskipun kini obor itu sudah berpindah tangan. Di belakang tubuh Pak Surya yang sedang diseret itu, seorang wanita bergaun putih menjuntai mengikuti. Kerudungnya yang hitam hanya menutupi sebagian dari rambutnya yang acak-acakan. Tiba-tiba perempuan itu berhenti. "Sebaiknya kau yang mencari, biar aku urus manusia satu ini," jawab pria yang menyeret kaki Pak Surya, dan aku yakin itu Pak Andi. "Baiklah." Pak Andi lalu menyeret Pak Surya keluar melalui pintu belakang. Sementara sosok perempuan itu berjalan ke depan. Kini gelap pun menyelimuti. Aku masih meringkuk beberapa saat di bawah meja. Aku bingung harus melakukan apa. Namun jika aku terus di sini, itu juga sama sekali tak membantu. Jalan satu-satunya sepertinya memang hanya menyerahkan diri. Dengan menghela nafas, aku keluar dari persembunyian. Sengaja menabrak meja dan melempar kursi untuk membuat kegaduhan. Dengan begitu mereka pasti akan menemukan dan menangkapku. 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit kemudian, tak ada siapapun yang datang. Aku berlari ke arah depan rumah. Di sana obor yang tadi dibawa Pak Surya tergeletak di tanah dengan kondisi masih menyala. "Hei, kalian! Aku di sini. Ratih ada di sini. Kalian sedang mencariku, bukan?" Teriakku berharap mereka segera datang dan menangkapku. Namun jangankan datang, mereka sama sekali tak terlihat. Ini aneh. Bukankah tadi wanita bergaun putih itu berjalan ke depan? Lalu di mana dia sekarang? Aku berbalik hendak ke belakang, namun langkahku terhenti karena menabrak sesuatu. Seketika tubuhku membeku. Suara geraman itu mengingatkanku pada jelmaan Tuan Dirga dan Bayatno. Aku mundur perlahan seraya berusaha untuk lari. Namun langkahku lagi-lagi terhenti, tepat di depan wajahku. Makhluk jelek itu menyeringai. Lidahnya yang seperti pipa dan bergerigi itu terjulur. Aku memejam, pasrah, karena memang aku berharap untuk ditangkap. Tak lama sebuah pukulan mendarat tepat di leher bagian belakang. Aku pun ambruk. Sesaat sebelum pingsan, aku melihat Nyonya Mayang, Boya, dan 2 monster jelek itu tengah mengelilingi tubuhku. Aku terbangun di tempat yang gelap. Rasa sakit di kepala membuatku harus perlahan untuk bangkit. Tanganku menggapai apa saja agar bisa bangkit. Namun tanganku menyentuh sesuatu yang hangat. Ini seperti tangan. Aku menarik cepat tanganku. Jangan-jangan itu tangan sesosok mayat. Tunggu, kalau tangan yang kupegang hangat, artinya itu tangan manusia yang masih hidup. Aku kembali mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan misterius itu. Tiba-tiba saja tangan itu ditarik dari genggamanku. "Siapa? Aku mohon lepaskan aku. Jangan sakiti aku." Aku melotot mendengar suara itu. Itu kan suara Mbak Yuni. Panggilku seraya meraba-raba. Siapa kamu? "Ini aku, Mbak. Ratih." "Ratih?" Aku menemukan lagi tangan Mbak Yuni. Segera aku menggenggamnya erat. Mbak Yuni? Ratih." Aku mendekatkan tubuh saat Mbak Yuni menarikku dalam pelukannya. Tangan Mbak Yuni lalu menangkap wajahku. "Ini benaran kamu, Ratih?" "Iya, Mbak, ini aku Ratih, adikmu." Mbak Yuni kembali memelukku. Tangisnya pecah. Lalu tiba-tiba dia melepas pelukannya dengan sedikit kasar. "Enggak. Kamu gak boleh di sini." Mbak Yuni mendorong tubuhku. "Pergi, Ratih. Pergi." Tiba-tiba saja lampu di luar ruangan ini menyala, sehingga aku bisa melihat Mbak Yuni. Kakakku itu dalam kondisi menyedihkan. Tubuhnya penuh noda tanah. Pakainya pun compang-camping. Rambutnya terlihat gimbal dan acak-acakan.
Aku kembali menghambur memeluk Mbak Yuni. Tetapi Mbak Yuni mendorongku lagi. Aku mohon pergilah Ratih, di sini bahaya. Aku akan pergi kalau Mbak Yuni ikut bersamaku. Enggak, itu enggak mungkin. Mbak Yuni menggeleng cepat. Monster itu. Mata Mbak Yuni melotot. Dia lalu bangkit dan mendekat ke pintu. Berkali-kali menekan handle yang sama sekali tak bisa terbuka. Lalu Mbak Yuni menyeret sebuah meja yang tadi terletak di sudut ruangan dan meletakkannya di depan pintu. Kembali Mbak Yuni menoleh ke sana kemari. Lalu ketika melihat lemari, dia bergegas mendorong lemari itu. Aku menghampiri Mbak Yuni dan meraih tangannya. Mbak, hentikan Mbak. Mbak Yuni menepis tanganku. Lepas Ratih. Aku harus menutup pintu ini dengan rapat supaya monster itu tidak bisa masuk. Mbak Yuni berusaha keras mendorong lemari kayu yang berat itu. Kulihat Mbak Yuni sampai ngos-ngosan. Hentikan Mbak. Percuma. Aku kembali menarik tangan Mbak Yuni. Enggak Ratih. Mbak Yuni tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia masih mencoba untuk mendorong lemari. Mbak. Kali ini aku menarik tangan Mbak Yuni sampai kakakku itu jatuh menimpa tubuhku. Mbak Yuni bergegas bangkit dan hendak kembali mendorong lemari. Aku dengan sigap mencegahnya dan dengan memeluk Mbak Yuni. Mbak, tolong berhenti Mbak. Apa yang Mbak Yuni lakukan itu percuma. Dia akan tetap bisa masuk sangat mudah untuk monster itu menghancurkan pintu Mbak. Mbak Yuni melepas pelukan dan menatapku sayu. Air matanya pun kembali jatuh. Mbak, dengarkan Ratih Mbak. Aku menangkup kedua pipi Mbak Yuni. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melawan monster itu. Monster itu hanyalah jelmaan iblis. Derajatnya lebih rendah dari kita Mbak. Tapi Ratih, percaya sama Ratih Mbak. Monster itu memang tidak bisa mati. Tapi setidaknya dia akan lemah saat kita berdoa. Hanya pada Allah lah kita meminta pertolongan dan perlindungan Mbak. Tangis Mbak Yuni kembali pecah. Bahunya berguncang. Aku kembali memeluknya. Mbak Yuni lihat kan? Aku selamat sampai di sini. Dan aku yakin kita akan selamat melalui ini. Kita akan selamat. Asalkan kita serahkan semuanya pada Allah. Mbak Yuni mengangguk. Iya Ratih, maafkan Mbak. Mbak terlalu mengejar dunia sampai lupa bahwa kita bukan apa-apa tanpa Allah. Brak. Aku dan Mbak Yuni bersamaan menoleh ke arah pintu yang bergetar. Brak 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 brak. Pintu perlahan mulai hancur. Aku menatap Mbak Yuni yang terlihat ketakutan. Jangan takut Mbak. Dia hanya setan. Kita hanya boleh takut sama Allah. Ku genggam erat tangan Mbak Yuni yang mulai dingin. Brak. Sekarang pintu benar-benar hancur. Terlihatlah sosok monster jelmaan Tuan Dirga di depan pintu. Mata makhluk itu memandang Mbak Yuni lalu beralih pada aku. Makhluk jelek itu dengan mudah menyingkirkan meja yang ada di depan pintu. Dia berjalan ke arahku. Tiba-tiba saja Mbak Yuni menarik tubuhku ke belakang. Dan dia beralih ke depanku. Mbak Yuni! Aku terkejut melihat Mbak Yuni yang tiba-tiba semangat untuk melindungiku. Monster itu berteriak. Lalu sedetik kemudian lidahnya terjulur dengan cepat ke arahku. Akan tetapi Mbak Yuni dengan cepat menangkap lidah itu dan menariknya. Jangan ganggu adikku. Monster itu berteriak dengan suara melengking. Tangannya yang besar dan kasar menepis tubuh Mbak Yuni dengan mudah. Mbak Yuni! Teriakku saat melihat tubuh Mbak Yuni melayang dan terlempar sampai menabrak dinding. Mbak Yuni bangkit perlahan sembari memegangi dadanya. Sejenak dia terbatuk. Darah tiba-tiba muncul dari sela bibirnya. Aku memindai sekitar, mencari apa saja yang bisa aku gunakan untuk senjata melawan monster itu. Mbak Yuni berlari menerjang monster itu dengan kursi kayu. Seketika kursi kayu itu pun hancur berantakan. Monster jelmaan Tuan Dirga kembali memukul Mbak Yuni sampai terpelanting ke arah pintu yang hancur dan jatuh. Mbak Yuni mencoba untuk bangkit, tetapi dia terjatuh lagi. Mataku memandang sebuah tongkat besi di belakang lemari. Aku segera meraihnya saat tangan monster itu meraih tubuhku dan mengangkatnya ke atas. Lidahnya yang menjijikan itu terlulur di depan wajahku. Tanpa pikir panjang,
Aku memukul lidah itu dengan tongkat. Monster itu menggeleng. Aku mengayunkan lagi tongkat besi hingga mengenai kepalanya. Berkali-kali dan tanpa ampun, genggaman tangannya terlepas. Aku pun jatuh ke lantai. Monster itu terus menggeleng. Pasti dia pusing. Aku menggunakan kesempatan itu untuk merangkak ke arah Mbak Yuni dan memapahnya. Ayo Krita, ayo kita pergi Mbak. Enggak. Mbak Yuni melepaskan tanganku. Pergilah. Aku akan menghalau makhluk itu. Enggak Mbak, kita harus pergi bersama-sama. Ingatlah ibu Mbak, dia menantikan kepulangan kita. Aku dan Mbak Yuni menoleh. Makhluk jelek itu tengah berlari ke arah kami. Aku segera memapah Mbak Yuni untuk pergi. Kami terus berusaha untuk lari sambil sesekali menoleh ke belakang. Monster itu semakin dekat, hingga tiba-tiba Mbak Yuni terjatuh. Aku mencoba membantu Mbak Yuni untuk bangkit. Monster itu pun semakin mendekat. Ayo Mbak, kita harus pergi. Pergilah Ratih. Sampaikan salamku pada ibu. Aku sangat menyayanginya. Enggak. Aku menarik Mbak Yuni untuk bangkit. Monster itu semakin dekat. Aku segera memeluk Mbak Yuni. Kalaupun harus terjadi hal yang buruk, maka kami harus tetap bersama. Sedetik, 2 detik, beberapa detik kemudian tak terjadi apa-apa. Aku melepaskan pelukan dan menoleh ke arah monster tadi. Monster jelek itu sudah terkapar di lantai. Seorang pria dengan sebilah pedang yang berlumuran darah berdiri gagah di depan makhluk yang terkapar itu. Aku memperhatikan pria itu yang tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Lalu terdengar lantunan ayat suci. Makhluk jelek itu menggeliat. Perlahan tubuh monster itu menyala seperti api. Asap membumbung, mengeluarkan aroma daging terbakar yang amat pekat. Makhluk itu menggeliat sembari terus berteriak. Aku dan Mbak Yuni saling merapat melihat adegan mengerikan itu. Monster besar itu tiba-tiba terbakar. Ia terbakar hebat hingga hangus menjadi debu. Tubuh besarnya berubah menjadi sosok Tuan Dirga dengan kondisi tubuh terbakar. Aku dan Mbak Yuni memalingkan muka melihat hal mengerikan itu. Alhamdulillah, suara pria itu terdengar nyaring. Tak lama pria itu berdiri di depan kami seraya mengulurkan tangan. Kalian baik-baik saja? Tanyanya. Aku dan Mbak Yuni sejenak saling pandang sebelum akhirnya aku menerima uluran tangannya. Iya, kami baik-baik saja, jawabku. Setelah bangkit, aku membantu Mbak Yuni untuk berdiri. Sepertinya kaki Mbak Yuni terluka. Tiba-tiba saja pria itu memindahkan pedang yang dibawanya ke dada, lalu berjongkok di depan Mbak Yuni. Ayo, kita harus cepat pergi dari sini. Tadi kulihat ada satu lagi makhluk seperti itu. Mbak Yuni menatapku sejenak. Dia baru mau naik ke punggung pria itu setelah aku mengangguk. Pria itu menggendong Mbak Yuni dengan hati-hati, lalu memandu kami keluar dari ruangan itu. Siapa kalian? Kenapa kalian ada di rumah ini? Pria itu bertanya saat kami berusaha keluar dari rumah itu. Aku tak menjawab, fokus memandangi kondisi rumah yang masih bagus tapi kosong. Tak ada barang apapun. Rumah satu lantai yang cukup luas hingga perlu beberapa menit untuk sampai di luar. Hei, aku bertanya siapa kalian? Kenapa ada di rumah ini? Tanyanya lagi. Kau sendiri siapa? Kenapa tiba-tiba bisa datang menyelamatkan kami? Ujarku balik bertanya. Aku Malik, anak dari pemilik rumah ini. Maksudmu kau yang sudah menyekap Mbak Yuni? Aku berdiri menghalangi langkahnya. Malik menurunkan Mbak Yuni dengan hati-hati. Kalau memang aku yang menyekap, untuk apa aku menyelamatkan kalian? Benar juga yang dikatakan. Untuk apa coba dia menyekap lalu menyelamatkan korbannya? Aku mengamati sekitar. Rumah ini terletak di sebuah perkampungan. Jarak antara rumah satu dan lainnya cukup jauh dan dibatasi dengan semak belukar. Dilihat dari kondisinya, sepertinya ini kampung yang sudah lama ditinggalkan. Kampung ini dulu adalah kampung yang makmur. Kami menanam pisang dan singkong sebagai hasil kebun. Untuk lauk, biasanya kami memancing di sungai sana, ucap Malik tiba-tiba. Lalu, kenapa sekarang keadaannya seperti ini? Aku ikut duduk bersama Mbak Yuni di tanah. Kaki dan tubuhku rasanya sangat pegal.
Semua gara-gara salah seorang dari warga bersikap tamak. Dia bersekutu dengan iblis untuk kekayaan. Kampung jadi tidak aman. Sebulan sekali pasti ada warga yang meninggal. Malik berjalan ke depan beberapa langkah, lalu menoleh ke arah kami. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Bye bye.